seperti apa akan berpengaruh begitu ya kepada para pelaku usaha di sektor industri semen begitu. Tadi seperti Anda sampaikan juga begitu bahwa kebutuhan masih bisa dipenuhi hingga 2040 dan di satu sisi juga kalau kita melihat statement dari anggota DPR RI Komisi 6 menyebutkan juga bahwa sebetulnya Indonesia tidak membutuhkan pabrik semen hingga 2030. Seperti apa akhirnya hal ini juga akan berdampak kepada para pelaku industri di komoditas semen ini sendiri, Pak Lilik? Ya, betul. Jadi memang waktu itu, asosiasi pernah rapat dengar pendapat dengan DPR dan, seperti disuarakan oleh dari bawah. Mungkin kondisi waktu itu kalau dengan, asumsi crude sekitar 4%-an mungkin 2030, kita belum perlu. Tapi melihat perkembangan sekarang crude-nya ternyata hanya sekitar 3%, ya mungkin sampai 2040 kita belum perlu pabrik semen baru gitu ya. Sehingga kita, mengajukan semacam proposal moratorium, ke pemerintah supaya tidak ada pembangunan, pabrik semen baru ya. Tapi, kecuali di daerah, yang disepakati yaitu di daerah Papua dan Maluku Utara gitu. Tapi untuk pulau-pulau lainnya kita harapkan tidak ada, pembangunan pabrik semen baru. Karena kalau kita semakin lebih banyak kapasitas sementara growth-nya tidak banyak, utilitas semakin rendah dan tentunya, industri akan mengalami, suffering ya, karena rendah utilitas berarti cost-nya semakin tinggi dan margin yang didapat semakin rendah pula gitu. Oke, baik. Kemudian dari sisi harga semen begitu dengan kondisi oversupply ini kan membuat harga semen di pasaran juga akhirnya turun begitu. Seperti apa ini juga akan berpengaruh kepada kinerja dari perusahaan semen sendiri, Pak Lilik? Ya, betul kinerja, semen kalau kita amati di kuartal 1 ini beberapa pemain besar mengalami, penurunan, laba ya, yang besar itu seperti Semen Indonesia Group, kemudian juga Indosemen ya. Pertama karena memang kompetisi yang ketat ya, sehingga terjadi persaingan harga. Sementara di sisi lain terjadi kenaikan biaya produksi karena, bahan bakar, kemudian juga kondisi geopolitik yang tidak mendukung sehingga beberapa, bahan baku seperti kertas, kraft yang kita import juga naik. Jadi, kondisinya memang sulit buat industri semen. Oke, baik. Kemudian mungkin tadi selain strategi yang tadi Anda sampaikan begitu yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah tadi dengan melakukan moratorium untuk pembangunan pabrik semen ke depannya. Tapi mungkin ekspektasi lain dari para pelaku industri terhadap kebijakan yang bisa dilakukan pemerintah seperti apa? Misalnya dari sisi mungkin upaya untuk meningkatkan demand akan semen sendiri. Bagaimana Pak Lilik? Kemudahan-kemudahan dalam, kan semen ini, marketnya paling besar itu adalah dari, retail. Retail dalam hal ini adalah kantong ya, sekitar 71%. 29%-nya itu palak untuk pekerjaan-pekerjaan konstruksi besar ya, untuk pekerjaan infrastruktur dan sebagainya. Sehingga kalau kita bisa mendorong, pembangunan perumahan kembali, insentif-insentif terhadap kemudahan pembelian, rumah, perumahan dan sebagainya, itu tentunya akan mendorong kenaikan penggunaan, semen gitu. Mhm. Oke, baik. Nah, di satu sisi, Pak Lili, kalau kita lihat kondisi ekonomi secara keseluruhan begitu ya, dari kondisi makro, kemudian juga kebijakan moneter yang dilakukan oleh otoritas begitu menyebutkan, bahkan kita ketahui juga bahwa dari Bank Indonesia ini baru saja menaikkan suku bunga acuan 25 basis poin begitu dan ini juga mungkin akan berdampak kepada permintaan ataupun juga kepada kinerja di industri properti begitu. Tadi seperti Anda sampaikan bahwa industri semen juga sangat berpengaruh kepada sektor retail. Seperti apa akhirnya hal ini mungkin akan berdampak lebih begitu kepada industri semen ke depannya? Tentunya, saat ini yang bisa kita lakukan, samping tadi kita mengharap, polisi-polisi kebijakan yang mendorong, pembangunan perumahan dan kemudahan masyarakat untuk membeli, karena memang jujur saja memang, daya beli menurun dengan, kenaikan harga-harga ini gitu ya. Dan paling yang kita lakukan di industri semen adalah terus melakukan inovasi-inovasi, untuk mendapatkan efisiensi ya, untuk menekan, biaya gitu. Tetapi itu pun ada batasnya gitu ya. Dan tentunya kita berharap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah mendorong
pembangunan perumahan dan kemudahan masyarakat untuk membeli rumah. Karena backlog rumah ini cukup tinggi gitu ya, backlog perumahan sekitar 11 juta ton. Walaupun kalau kita lihat dana infrastruktur pemerintah naik 5%, sekitar 5,8%, sekitar 422 triliun, dan membutuhkan semen 18 juta ton, dan juga ada pembangunan rumah susun dan sebagainya. Program-program seperti itu yang kita harapkan yang bisa naikkan kebutuhan semen kembali gitu ya. Oke, Terutama kita harapkan dari sisi oke.